ta'atuz zaujah li zaujiha fima yu'mar, wajib taat isteri kepada suami dengan apapun yang diperintahkan oleh suami, kecuali dalam keadaan maksiat, perintah maksiat. Selama itu bukan maksiat, maka wajib taat. Kenapa isteri disuruh taat kepada suami? Yang pertama, posisi suami di mata Allah. Allah yang telah melebihkan posisi ini. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim. Allah katakan laki-laki itu Allah telah takdirkan qawwam 'alan nisa. Qawwam itu pemimpin. Cuma banyak orang salah memahami ayat ini dengan mengatakan, kamu jangan lawan saya qawwam, saya pemimpin di sini. Bekna bantah, long hino pemimpin keluarga. Waktu Allah menyebutkan kalimat qawwam, itu diambil dari bahasa qama yaqumu ditambah tasydid, qawwama yuqawimu. Jadi dalam bahasa Arab, kalau qama yaqumu saja berdiri, tapi kalau qawwama yuqawimu itu mendirikan sesuatu. Jadi Allah tidak sebutkan bahawa ar-rijal qaimun, tidak, tapi qawwamun. Jadi pemimpin yang mendirikan keluarganya. Maksud mendirikan, dia layak jadi pemimpin. Dia yang mengatur keluarganya untuk mendekat kepada Allah. Jadi qawwam itu menunjukkan ini laki-laki bertanggungjawab. Makanya dosa kalau ada suami yang tidak bertanggungjawab terhadap urusan keluarga, itu urusan-urusan agama, termasuk nafkah dan apa-apa yang sudah kita bincangkan di belakang hari. Nah, jadi ini posisi ini yang kasih siapa? Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah berhak melebihkan satu kaum di atas kaum yang lain. Jadi dengan isteri taat kepada suami, sebenarnya dia sedang taat kepada Allah, karena Allah yang telah melebihkan posisi suami. Selama ketaatan itu tidak berbau maksiat. Tapi kalau sudah taat pada suami yang meminta melakukan maksiat, maka tidak boleh taat. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Khaliq, kepada pencipta. Tak boleh taat. Jadi kalau ada suami bilang sama ibu, disuruh tanda tangan uang riba, jadi kata suami, istrinya PNS, kata suami, kacok peng tiat bak bank, ateh nankah, kata si suami. Suami suruh isteri untuk pinjam wang di bank atas nama dia, atas nama isteri. Isteri karena merasa harus taat ke suami, lalu dia pinjam, masuk ke dunia riba untuk taat ke suami. Ini enggak boleh taat. Walaupun diceraikan, pilih cerai daripada taat. Isteri berhak mengatakan, laki maaf bang beh, walaupun cintaku tetap kepadamu, tapi urusan pinjam uang di bank dengan cara riba, saya tidak mau. Oh, kata suami misal, oh hana kataan lelong lewetnya, hana kadengar lelong, nyo ku cerai. Jawab isteri, ne cerai juga dia menyebutnya nayu. Jadi enggak boleh taat dalam maksiat, tapi selain maksiat wajib taat. Sampai disuruh buat kopi, kecil memang, tapi di situ keridaan. Nah, jadi kenapa harus taat? Karena pertama, posisi yang Allah berikan kepada suami, yaitu posisi qawwam, pemimpin dalam keluarga, tapi suami yang betul-betul qawwam. Dan kita ini, Allah sambung sedikit, Pak, bima anfaqu min amwalihim. Kita ini Allah berikan kelebihan, suami itu diberikan kelebihan oleh Allah di atas istrinya, bima anfaqu, dengan apa yang mereka infakkan kepada istri. Ini kata kunci, Pak.
kita ini baru berharga di hadapan isteri kalau kita memberi nafkah. Maka hireun tu, ya, kita jangan merasa aneh kalau ada isteri melawan suami kalau sudah tidak diberi nafkah lagi. Kita ini kekuatan kita itu pada pemberian nafkah, walaupun cuma 20,000 per hari. Selama kita masih mampu mencari-cari, walaupun kita bawa pulang cuma satu ikan, kita kasih nyo kalau minta nafkah bino gebila Allah. Ini yang dikasih, itu berharga. Tapi begitu seorang suami duduk-duduk di rumah, tidak ada rencana lagi cari nafkah. Beda kalau dia sudah punya kebun 10 hektar, duduk-duduknya mencari nafkahnya, duduk-duduk mentang kita mempengnya cari nafkah, ya. Tapi kuat masih kuat, sakit tidak ada, lalu kemudian duduk berharap dari istrinya yang PNS, dia tidak cari lagi. Biasanya yang terjadi adalah istri tidak lagi menghargai suami, ya. Suami-suami apa yang disuruh nggak mau didengar lagi. Nanti kalimat istri biasa yang terdengar apa? Hai, kaku bibu lawiknya mentang kapegahnya kapegah je. Begitu bahasanya. Itu wajar terjadi, Pak. Kenapa? Kita tidak berharga karena Allah sudah kasih kata kunci. Kita ini dimuliakan, ya, faddalallah, dimuliakan bima anfaqu, dengan apa yang kita beri. Walaupun cuma 10,000 kita masih berharga. Nah, kecuali kita tiba-tiba sudah cari nafkah lalu sakit. Bukan tidak mau cari, tetapi tidak mampu lagi mencari, tiba-tiba sakit, Pak. Nah, disitulah istri yang solehah menunjukkan siapa dirinya. Maka dia akan menjadi seperti istri Nabi Ayub. Kalau dia betul-betul solehah. Kalau betul pilihan kita dulu, Pak, sesuai dengan kriteria agama, wate tanya sakit, uring inang hana gedingai tanya. Karena dia tahu bukan suamiku tidak mencari nafkah, tapi Allah beri halangan untuknya sehingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Maka istri yang solehah, dia pelihara suaminya dalam berharap keridhaan Allah kepadanya. Maka kan istri Nabi Ayub, saking sayangnya Allah ke istri Nabi Ayub, ketika istrinya menjual gelungan rambutnya karena nggak tahu lagi mau makan apa untuk Ayub alaihissalam, sehingga dia menjual gelungan rambut panjang, dipotong untuk dijual gelungan rambut. Kau bingung ke Nabi Ayub nggak tahu makan apa lagi, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Hasil penjualan itu dibeli roti. Begitu dilihat oleh Nabi Ayub rambut istrinya yang panjang itu telah hilang, ini dalam tafsir dijelaskan, Nabi Ayub marah sekali karena menganggap dia telah menjual kehormatannya. Lalu Nabi Ayub berkata kepada istrinya, kalau aku sembuh, engkau akan kucambuk 100 kali. Nya dengan sakit ke? Yang cari makan untuknya selama ini istrinya, tapi karena Nabi Ayub merasa kehormatan istri kok dijual, rambut itu kok dijual, kenapa dipotong rambutnya, jadi kemarahannya dia tetap merasa dia tetap merasa bahwa dia qawam, dia pemimpin walaupun dia sakit. Lalu dia bilang, ku cambuk engkau. Kalau istri sekarang berani dibilang gitu, dia ambil nasi dipom yang ada muka katanya, aku minta mentang kapegahnya kapegah haji. Tapi istri dulu beda. Setelah sembuh itu sumpah, Nabi Ayub bersumpah, maka dia harus melaksanakan sumpahnya. Ketika dia sudah sembuh, langsung turun ayat kepada Nabi Ayub. Turun ayat maksudnya turun ilham. Waktu dulu turunnya ilham kepada Nabi Ayub, Allah langsung yang membela istri Nabi Ayub. Apa kata Allah? Jangan engkau cambuk 100 kali, cukup kumpulkan lidi 100 batang, 100 lidi kumpulkan jadi satu, pukullah sekali saja. Siapa yang bela istri itu? Allah. Kenapa? Sayangnya Allah kepada istri yang memelihara suaminya. Itu bukti, Bang. Bukti Allah tidak akan membiarkan istri yang sayang pada suaminya. Maka ibu-ibu, kalau suami sudah tidak mampu lagi cari nafkah, nyan bek dah tipak, tapi kita jadikan sebagai jembatan menuju surga. Ne pelihara, ya, karena bukan maksud dia untuk sakit. Kecuali memang sebelum sakit dia sudah seperti orang sakit, tidur, ya, dari pagi tidur sampai sore, lalu pulang istri dari kerja disuruh buatkan nasi. Ini suami yang seperti ini kan
Kiban dah pegang roh sang je nak sipak 3 go ya. 3 go tapi beda nak sipak. Bah ada kerja dah bagi ya. Ini model begini Bapak Ibu melaka Allah. Sedar? Jadi itu posisi. Jadi mau saya jelaskan di awal kenapa Allah suruh taat. Kenapa isteri layak taat kepada suami? Karena pertama posisinya. Yang kedua, suami disuruh taat oleh isteri kepada isteri itu karena suami bisa jadi surga, bisa jadi neraka bagi isteri. Maka tinggal pilih, mau milih suami sebagai jembatan ke neraka atau jembatan ke surga. Itu hadis dari Umran bin Husain. Ketika Umran bin Husain bercerita bahawa Rasulullah sedang berada di rumahnya, lalu kemudian datanglah bibi Umran bin Husain ke rumah Umran bin Husain. Lalu Rasulullah mengatakan kepada bibinya, iaitu makcik Umran bin Husain, apa pertanyaannya? Ini hadis sahih. Rasulullah berkata, alaki zaujah, kamu punya alaki zaujun, kamu punya suami? Kata bibinya Umran bin Husain, na'am ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, aku punya suami. Kaifa anti lahu, kata Rasulullah, bagaimana engkau melayani suamimu? Lalu bibi Umran mengatakan, ya Rasulullah, selama aku masih mampu memberi apa yang dia minta, aku beri semuanya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menasihatinya, maksudnya bagus, dia ingin mengatakan itu pekerjaan yang bagus. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, fanduri makanaki lahu, jaga-jagalah posisimu dengan suami. Kenapa? Huwa jannatun laki au narun laki. Suamimu huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Jadi paling mudah masuk surga bagi seorang istri adalah melalui suaminya. Bisa juga paling mudah istri masuk neraka juga melalui suaminya. Jadi ini posisi istri pada suami dalam rumah tangga, tinggal pilih mau masuk surga melalui tangannya atau masuk neraka melalui tangannya. Makanya disuruh taat agar memilih surga. Nah, kemudian kenapa istri disuruh taat pada suami? Karena Rasulullah mengandaikan suami itu bagaikan orang yang berhak untuk disembah seandainya boleh disembah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya seseorang boleh menyembah orang yang lain, artinya boleh bersujud di hadapan orang yang lain untuk menyembahnya, la amartul mar'ah, pasti kusuruh istri, ayyas antasjuda li zawjiha, pasti kusuruh istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya seseorang boleh bersujud kepada orang lain, pasti yang kusuruh sujud adalah istri kepada suaminya. Ini menunjukkan apa? Benar-benar istri ini menjadi ahli surga dengan menghabiskan pelayanan kepada suaminya. Jadi posisi-posisi inilah kenapa harus taat. Dan yang terakhir, kenapa istri harus taat kepada suaminya? Karena salah satu ciri istri yang salihah adalah melalui pelayanan terhadap suami. Rasulullah mengatakan, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya perempuan. Mau tahu ciri-ciri perempuan yang baik? Ada beberapa ciri. Mau tahu istri yang baik itu ciri-cirinya apa? Rasulullah menyebutkan ada beberapa ciri. Yang pertama, iza nadarta ilaiha sarratka. Iza nadarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihatnya, membahagiakanmu. Jadi ciri-ciri istri salihah, kalau dilihat membahagiakan. Maksudnya membahagiakan hati, bukan membahagiakan pandangan. Karena kalau pandangan bagi seorang suami yang dianggap bahagia kalau istrinya dalam keadaan bersolek. Yang dianggap di sini membahagiakan hati. Jadi
suami kalau lihat isteri senang ke? Itu menunjukkan ciri pertama sudah dapat bagi seorang isteri. Dia berarti masuk kategori isteri salihah. Makanya isteri sekali-sekali perlu bertanya ke suami, abang kalau lihat saya ada merasa senang, merasa bahagia? Kata suaminya, sang lagi longing asam sunti sang. Itu sudah harus memperbaiki diri kalau sudah begitu. Jadi maksud senang dia kalau di kantor rasanya rindu pingin pulang cepat-cepat. Kalau di rumah rasanya tidak pingin lagi ke kantor. Seminggu dalam keadaan tidak ke kantor dipecat. Gara-gara terlalu sayang kepada isteri. Jadi rasa ini muncul dalam hati, Pak. Kalau belanja, suami rasa tidak nyaman kalau tidak ada isteri. Berangkat ke mana pun safar, mau ke Medan, mau umrah, kalau enggak ada isteri merasa kamu pergilah. Masalah wang backpack, masalah peng beg katanya. Lunjuk tapi kajak ngelung, mau pulang ke mana pun, ke kampung, kalau enggak ada isteri seakan-akan merasa tidak enak hati. Maka beruntunglah isteri ini, dia sudah dapat ciri pertama isteri salihah. Kalau dilihat membahagiakan, ada rasa kerinduan. Kemudian ciri kedua, wa iza amartaha ata'atka. Kalau engkau menyuruhnya sesuatu, dia taat kepadamu. Hal-hal yang bukan bau maksiat tadi. Jadi disuruh, ini baju ni dah kotor ni, kata suami, tolong dicuci ya. Isteri tidak ada bantah, ya bang, ini udah kotor sepatu, dicuci. Ini begini, ini tolong begini, nanti kalau saya pergi tolong begini. Itu walaupun bukan sebuah kewajiban utama, tetapi dia tidak bantah, dia tetap taat. Itu ciri kedua isteri salihah. Tapi kalau kita mengatakan, hai nyok aku tohom nedi aju hina nile, ana mau pupi riu-riu dan, kata si isteri, ini dah mulai ni. Begitu seminggu yang akan datang, kita masih lihat baju itu belum dicucinya. Sedangkan kita harus cari nafkah dengan baju itu. Ini dah mulai kena ni, dah mulai sedikit-sedikit nampak. Jadi walaupun itu bukan kewajiban utama, tetapi itu menunjukkan ciri-ciri isteri salihah kalau disuruh taat. Yang ketiga, wa iza ghibta anha, kalau engkau sedang tidak berada di rumah, engkau sedang tidak berada di sisi isteri, tahfadhu an malika, isterimu menjaga hartamu. Itu ciri-ciri isteri salihah. Harta kita apa saja, Pak? Termasuk rumah, termasuk anak-anak. Jadi isteri salihah itu kalau kita enggak ada, dia jaga. Dia tetap jaga anak-anak kita. Kita telefon ke mana anak-anak aman, yang penting abang bawa pulang aja uang sekitar 20 juta, anak-anak aman sama saya, tenang saja. Dia betul-betul jaga rumah, dia jaga. Itu termasuk isteri salihah. Wa nafsaha, dan yang keempat, selain menjaga harta kita, dia juga menjaga dirinya sendiri. Nanti jaga diri sendiri termasuklah yang akan kita bahas. Dia nanti akan tahu menjaga kehormatan dirinya sendiri, tidak sembarangan keluar dari rumah. Ini sudah mendapatkan ciri-ciri isteri salihah. Jadi taat suami itu ternyata bahagian daripada ciri-ciri isteri salihah. Baik, disitulah kenapa Rasulullah suruh taat. Itu adab yang pertama, disuruh taat apapun yang diminta oleh suami selama tidak berbau maksiat. Yang kedua, adab kedua, adamu izni zaujah fi baiti zaujin illa bi iznih. Tidak boleh bagi seorang isteri mengizinkan orang yang bukan mahramnya masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, la ta'zan imra'atun fi baiti zawjiha illa bi iznih. Tidak boleh seorang isteri mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah selama tidak diizinkan oleh suaminya. Artinya tidak diizinkan ini maksudnya dalam keadaan baik-baik saja. Bukan bermakna setelah diizinkan boleh masuk. Karena ada suami, Pak, juga kadang-kadang ingin menjual istrinya lalu diizinkan. Ini juga maksiat. Jadi intinya dulu bahwa seorang isteri enggak boleh mengizinkan siapapun
masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Ini kadang-kadang sudah hilang Pak rasa ini. Jadi kadang-kadang waktu kita pergi safar, perjalanan, datang tamu ke rumah, itu isteri selayaknya enggak mengizinkan orang masuk, kecuali dia tanya dulu ke suaminya, bang ada tamu, siapa? Teman abang. Lalu kemudian kata suami, oh baik, luar mentang berkhabar, baik damang dalam. Itu enggak boleh mengizinkannya. Makanya di rumah-rumah orang Arab sekarang, ya, jadi begini, orang Arab itu tidak bisa menjadi standar sebuah hukum agama, karena orang Arab ada juga yang jahiliyah sampai sekarang. Jangan pikir ada henan orang Arab gad mandum han apa. Yang jahil sih lebih jahil pada danyo sih. Cuma karena mereka sudah kebiasaan dengan hukum agama, salah satu kebiasaan mereka, rumah-rumah di Arab Pak, itu antara pintu kosen dengan pintu buka itu ada rantai. Ada rantai penghubung. Jadi kalau datang tamu, Assalamualaikum, itu istri kalau nggak ada suami, itu yang pertama dia lakukan adalah mengintip dari lubang kaca pembesar. Di setiap apartemen di Arab itu ada kaca pembesar bak tengah Pak. Dia intip dulu siapa. Kalau orang itu adalah mahramnya, dia izinkan masuk. Tapi kalau orang itu bukan mahramnya, dia hanya buka pintu, tertahan dengan rantai ini, antara kosen dan pintu ada rantai tertahan, jadi hanya tebik mandum. Di situ dia bisa berjumpa dengan orangnya, dia tanya ada apa, mau ketemu sama siapa, oh sama suami. Kalau dia bilang mau ketemu sama suami, dia bilang mohon maaf suami sedang tidak ada di rumah, balik aja nanti, kalau suami sudah pulang saya kasih tahu. Enggak ada yang mengizinkan langsung, oh tambang hana apa, hana lintuh hana apa, hana tambang laju, dibuatkan teh, bicara genit-genit lalu buatkan, enggak boleh. Kadang-kadang begitu isteri-isteri kita Pak, datang siapa saja disuruh masuk, enggak boleh Pak, kecuali dengan izin suami yang sudah yakin dengan amannya isteri. Makanya para isteri hanjit barang kau, enggak boleh sembarangan terima tamu yang bukan mahramnya. Oh enggak ada teh, enggak ada masalah, karena lebih utama menjaga kehormatan. Oh enggak disuruh masuk, enggak ada masalah, itu bukan enggak beradab. Karena ada sebahagian orang mengatakan begitu enggak disuruh masuk, cuma diintip dari jendela, mengatakan oh malakai maaf lintuh hana, suami sedang enggak ada, mohon maaf balik aja nanti. Ada orang yang langsung mengatakan Masya Allah, sombongnya luar biasa, mentang-mentang udah jadi istri anggota DPR, enggak mau lagi ketemu kita. Enggak ada cerita itu. Dan itu bukan perbuatan dosa, malah begitulah seharusnya dalam Islam. Karena kehormatan istri benar-benar harus terjaga. Jangan terima tamu yang boleh masuk ke rumah, bicara di luar, bicara dari balik jendela, itu pun tidak kurang ajar. Tidak kurang ajar. Buka gorden, oh hana, lalu dia tanya ada apa, begini saja nanti saya sampaikan, itu tidak dianggap tidak beradab. Itulah adab yang sebenarnya, karena Nabi melarang untuk menerima orang yang bukan mahram kecuali dengan seizin suaminya, kecuali yang datang itu mahram, itu enggak perlu minta izin suami. Seperti contohnya yang datang adalah abi az-zaujah, yang datang ayah sendiri, mertua ayah sendiri datang, itu enggak perlu telepon suami, bang ini boleh masuk enggak, siapa yang datang? Ini bapa datang, ini isteri yang begini agak nget sedikit. Masa bapak datang minta izin sama suami? Gayu tamang laju. Kalau bapak datang atau adik kandung datang, enggak perlu minta izin suami. Pokoknya yang diminta izin itu yang kira-kira tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan mahram. Itu perlu minta izin. Jadi jangan mengira semuanya harus diminta izin, tidak. Satu lagi, setelah itu kita bertanya jawab, nanti kita sambung yang tersisa di pertemuan yang akan datang. Kemudian adab berikutnya dari seorang istri kepada suaminya, adamu imtina'il mar'ah min zawjiha. Janganlah seorang istri menolak permintaan suaminya yang wajib. Apa yang wajib Pak?
yaitu hubungan keluarga. Jadi maksudnya di sini hubungan suami isteri. Kalau suami sudah berdeham-deham, itu berarti sudah faham maksudnya. Jadi atau sudah nyindir-nyindir, atau sudah meminta dengan tegas. Kadang-kadang ada suami mintanya dengan tegas. Minta kesediaan isteri untuk melayaninya. Ini wajib. Selama tidak terkena corona, stroke, tidak ada uzur dari Allah, itu wajib. Kalau tidak, Allah marah. Allah marah. Yang marah bukan suami saja, Allah pun marah. Sampai Rasulullah mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, ma min rajulin, kalau ada seorang suami, yada'u imra'atahu ila firashihi, kalau ada seorang suami minta dilayani oleh istrinya, fata'ba, lalu istri itu enggan, tidak mau, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha, maka aku pastikan, kata Nabi, yang di langit pasti marah kepada istri itu sampai suami itu kembali memaafkannya. Jadi begitu suami ditolak oleh istri, yang marah bukan hanya suami, Allah marah. Allah marah kepada istri yang tidak punya halangan apapun tapi menolak permintaan itu. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu melaka Allah? Istri-istri harus pahami bahawa suami ini Allah titipkan fitrah, yaitu syahwat terhadap perempuan. Itu fitrah, bukan aib, itu fitrah. Yang aib kalau enggak ada syahwat, mana perempuan, itu aib. Syahwatnya malah laki-laki, itu aib. Kalau fitrah kita dititipkan syahwat, zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Kita ini semua punya syahwat. Syahwat itu keinginan berlebihan kepada perempuan. Tapi suami yang saleh, dia tahan syahwat itu mulai dari balignya, dari umur 13 tahun dia tahan dengan pengetahuan agamanya. Dia berusaha tidak pacaran, dia berusaha tidak bawa anak orang, dia berusaha untuk tidak menjamah siapa yang bukan yang dihalalkan baginya. Dia tahan dengan ilmu agamanya supaya syahwat itu tidak keluar. Jadi dia berperang dengan syahwatnya sampai ketika umurnya 25 tahun, dia sudah punya harta, sanggup beli mahar, lalu lakukan akad nikah. Ketika akad nikah itulah dia mulai menghalalkan apa yang dulu diharamkan Allah. Ketika sudah halal, tiba-tiba si istri mengharamkan lagi dirinya untuk suami. Hinan ke Allah bengihkan. Sudah tahu di mana puncak marah Allah, Bapak? Ketika sudah bertahan dengan kesabaran, kita tidak melakukan zina, tidak pacaran. Ketika sudah halal, si istri mengharamkan lagi dirinya sendiri. Di situ Allah marah. Jadi sampai Rasulullah menasihati para istri mengatakan, iza arada ahadukum min imraatihi hajatun, kalau salah seorang di antara kamu, wahai suami, menginginkan istrinya, falyatiha, wahai para istri, datangilah suamimu, layanilah suamimu, walau kanan adat tanur, walaupun engkau sedang berada di atas pembuat roti. Maksudnya di atas pembuat roti bagaimana, Pak? Istri sedang masak, sedang buat roti, suami sudah deham-deham. Itu kalau model-model begitu, istri sedang masak pun ia pun mati kompor. Ia pun mati kompor. Sampai begitu kata Nabi, engkau sedang berada, sedang buat roti, matikan. Layani suamimu. Sampai begitu. Jadi ini bahaya. Bahaya bagi istri, dosa besar. Sampai ada hadis lain yang menyebutkan, kalau istri enggan menolak suaminya waktu minta dilayani, dia tolak, apa yang terjadi? Ditolak salatnya oleh Allah, tidak diterima salatnya oleh Allah. Rasulullah mengatakan ada 3 orang yang salatnya tidak mau naik di atas kepalanya walaupun sejengkal, shibran, walaupun sejengkal. Salah satunya adalah wamra'atun batat, seorang istri yang sudah tertidur, wa zaujuha, dan suaminya
sakhitan anha, marah kepadanya. Marahnya gara-gara ditolak tadi. Dengan suami marah, suami kan Pak kalau sudah ditolak dalam urusan itu, ini kita bicara agama nih, bukan porno. Suami kalau sudah ditolak dengan urusan itu, nanti ujung-ujungnya dia melakukan maksiat. Makanya kadang-kadang dia jajan di luar gara-gara istri tidak mau melayani. Nanti yang dosa bukan hanya suami, juga dosa kepada istri. Makanya Allah marah sekali yang membuat para suami tidak mendapatkan yang halal, akhirnya suami terpaksa cari yang haram lagi. Jadi enggak boleh keadaan ini berlaku sampai salat istri pun bisa ditolak Allah kalau seandainya terjadi hal seperti ini. Inilah yang dimaksud permintaan yang wajib. Yang lain-lain itu sunnah, Pak. Kalau masak nasi itu permintaan sunnah. Ya, artinya tidak sampai sekuat ini yang harus dilayani. Karena kalau istri tidak mau masak nasi, itu ada jalan keluar. Tinggal beli nasi bungkus. Cuci baju, istri nggak mau, ada jalan keluar, bawa ke laundry. Ya. Oh, sapu sampah di depan rumah, istri nggak mau, tinggal cari pembantu. Cuci piring, cari orang cuci. Kemudian gosok baju, tinggal cari orang gosok. Tapi kalau itu tidak mau, adakah istri lain di laundry? Nggak ada. Adakah istri bungkus yang dijual untuk menggantikan itu? Nggak ada. Ujung-ujungnya suami jatuh ke maksiat, berzina. Kalau itu ditolak, makanya hati-hati dalam urusan menolak-nolak urusan tersebut. Inilah yang harus dipahami oleh para istri.